Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis laporan keuangan pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk atau CK pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Ria Datu Soliha, yang kedua ada Ambar Wahyu Lestari, dan yang ketiga ada Guntur Prayoga. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu analisis rasio. Dalam analisis rasio yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas juga terdapat yang pertama yaitu modal kerja atau working capital. Di dalam modal kerja ini kita bisa melihat laporan perubahan modal kerja pada tabel di makalah ataupun PPT. Di sini saya akan langsung menjelaskan sedikit hasil dari analisis modal kerja tersebut. Dalam analisis modal kerja terdapat pada laporan posisi keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk yang diperbandingkan untuk tahun 2016 dan tahun 2017. Dengan adanya laporan perbandingan ini, maka akan diketahui naik atau turunnya modal kerja pada setiap akun. Dalam perbandingan modal kerja ini, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2016 dan tahun 2017 ke Rp25 atau sekitar 19,53%, dan juga terdapat penurunan yang cukup signifikan pada 2016 sampai 2017 pada akun persediaan neto sebesar Rp141.306.545.026 atau sekitar 14,34%. Untuk keseluruhan akun pada laporan posisi keuangan tersebut ditemukan penurunan modal kerja sebesar Rp81.568.567 atau sekitar 14,6%. Modal kerja dengan kuantitatif adalah sama dengan keseluruhan jumlah dari aset lancar. Dapat disimpulkan dari analisis modal kerja konsep kuantitatif bahwa konsep kuantitatif ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh aset lancar perusahaan atau menitip beratkan pada gross working capital. Selisih jumlah modal kerja kuantitatif sebesar Rp115.385.294.521 atau sekitar 5,51%. Pada konsep kualitatif terdapat rumus yaitu jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah utang lancar, di mana pada tahun 2016 kita sudah menghitung dan sudah dijabarkan pada PPT dan makalah, dan diketahui bahwa banyak modal kerja pada tahun 2016 adalah sebesar Rp565.821.213.380 dan modal kerja pada tahun 2017 itu sebesar Rp409.887.700.115. Nah, dapat disimpulkan bahwa adanya aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi tanpa menunggu likuiditasnya. Modal kerja konsep fungsional, di mana di sini kita harus menghitung profit margin dan piutang. Yang pertama, kita harus menghitung profit margin dengan cara laba bersih dibagi pendapatan dikalikan dengan 100%. Di sini kita mendapatkan profit margin pada tahun 2017 sebesar 2,52% dan pada tahun 2016 sebesar 6,7%. Lalu kita menghitung piutang dengan cara 100 dibagi 100 ditambah profit margin dikalikan utang lancar, di mana piutang pada tahun 2017 diketahui sebesar Rp489.868.766.597 dan piutang pada tahun 2016 sebesar
Rp537.717.796.033. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa konsep fungsional menunjukkan bahwa dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Berdasarkan perhitungan di atas, model kerja konsep fungsional dari PT Wilmar Cahaya Indonesia ini pada tahun 2016 adalah sebesar Rp1.314.253.406.289, yang berarti perusahaan memiliki dana sebesar Rp1.414.253.406.289 untuk meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan pada tahun 2017 modal kerja sebesar Rp1.134.375.434 yang berarti perusahaan memiliki dana sebesar Rp1.364.364.875.434 untuk meningkatkan laba dari perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke rasio yang kedua, yaitu rasio lancar, yaitu di situ kita bisa melihat bahwa jumlah rasio lancar pada tahun 2016 itu adalah sebanyak 2,19 didapatkan dari aset lancar dibagi dengan utang lancar. Lalu yang kedua adalah rasio lancar pada tahun 2017 itu sebesar 2,22, yaitu didapatkan dari sama aset lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, di situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rasio lancar pada PT Wilmar Cahaya Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 berada di atas rata-rata industri, yaitu dua kali atau dalam kondisi liquid. Rasio cepat atau quick ratio. Pada rasio ini juga telah diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai 2017 PT Wilmar Cahaya Indonesia ini berada di bawah rata-rata industri, yaitu 1,5 kali dalam kondisi tidak liquid. Namun rasio cepat pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan, yaitu dari 1,9 kali pada tahun 2016 hingga 1,29 kali pada tahun 2017. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan dari PT Wilmar Cahaya Indonesia ini dalam membayar kewajiban lancar setelah dikurangi persediaan pada tahun 2016 ke 2017 tidak liquid. Rasio solvabilitas. Dalam rasio solvabilitas ini, yang pertama ada rasio utang aset atau total debt to total asset ratio atau DAR. Nah, di situ dalam makalah dan PPT terdapat tabel yang berisikan dengan total utang dan total aset, di mana total utang dibagi dengan total aset, dan akan diketahui hasil dari rasio lancar pada tahun 2016 adalah sebanyak 0,38 dan pada tahun 2017 sebesar 0,35. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa rasio utang aset pada PT Wilmar Cahaya Indonesia pada tahun 2016 dan tahun 2017 berada di atas rata-rata maksimal industri, yaitu 35% atau dalam kondisi yang kurang aman atau tidak solvable. Yang ketiga ada kelipatan pembayaran bunga atau time interest earned. Nah, di situ juga terdapat tabel yang berisikan dengan yang pertama ada EBIT dan beban bunga, di mana EBIT dibagi dengan beban bunga akan menghasilkan CIER atau JIR. Nah, di situ kita dapat mengetahui bahwa rasio kelipatan pembayaran bunga pada PT Wilmar ini pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,72, yaitu dari 8,24 menjadi 8,96. Rasio aktiva adalah rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu di situ disajikan
tabel yang berisikan dengan inventory turnover rasio at cost dan inventory turnover rasio at market. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa rasio perputaran persediaan ini baik pada biaya maupun penjualan PT Wilmar dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan. Untuk rasio putaran persediaan biaya yaitu dari 7,80 menjadi 8,49 atau naik sebesar 0,69. Nah, hal ini disebabkan oleh naiknya beban pokok penjualan PT Wilmar Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu rasio perputaran persediaan pada penjualan yaitu sebesar 8,72 menjadi 9,10 atau naik sebesar 0,38. Nah, yang kedua ada average collect ratio. Nah, di situ terdapat tabel yang berisikan dengan penjualan, piutang usaha dan perputaran piutang, di mana di situ akan menghasilkan SCR dengan cara 365 dibagikan dengan perputaran piutang. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa average collect ratio PT Wilmar pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami stagnan atau sama, yaitu 25 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Prayoga, NIM 074. Saya akan melanjutkan materi dari Riyadudus Sholihah tentang rasio aktivitas. Yang keempat, ada rasio perputaran modal kerja. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa rasio perputaran modal kerja PT Wilmar Jaya Indonesia Tbk dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan, yaitu dari 6,86 menjadi 7,83 atau naik sebesar 0,97. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan serta modal kerja yang menurun. Hal ini sangat baik karena artinya perusahaan dapat memaksimalkan modal kerja untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Rasio berdasarkan perhitungan di atas juga, maka dapat diketahui bahwa rasio perputaran aktiva tetap PT Wilmar Jaya Indonesia Tbk dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 12,78 menjadi 10,53 atau turun sebesar 2,25. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan yang tidak diimbangi dengan total aktiva tetap yang menurun. Hal ini kurang baik karena nilai perputaran aktiva tetap yang semakin kecil menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan produk-produk perusahaan dalam jumlah besar, sehingga berdampak pada penjualan perusahaan. Rasio perputaran total aktiva. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa rasio perputaran total aktiva PT Wilmar Jaya Indonesia Tbk dari tahun 2016 sampai dengan 2017 juga mengalami kenaikan dari 2,89 menjadi 3,06 atau naik sebesar 0,17. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan yang diimbangi dengan total aktiva yang menurun. Hal ini sangat baik karena artinya perusahaan dapat menggunakan asetnya dengan baik untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Lalu saya akan lanjut ke rasio profitabilitas. Yang pertama ada margin laba kotor. Dari penghitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa rasio margin laba kotor PT Wilmar Jaya Indonesia Tbk dari tahun 2016 sampai dengan 2011 mengalami penurunan, yaitu dari 0,11 menjadi 0,7 atau turun sebesar 0,04. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan laba kotor perusahaan yang tidak diimbangi dengan penjualan yang menurun. Hal ini kurang baik karena nilai GPM yang semakin kecil mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu meminimalisir beban pokok penjualan, sehingga nilai laba kotor perusahaan menjadi kecil.
kemudian berdampak pada penurunan nilai rasio GPM. Yang kedua ada margin laba perusahaan atau operating profit margin. Berdasarkan tabel di atas juga, maka dapat diketahui bahwa rasio margin laba operasi PT Wilmar Jaya Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 0,08 menjadi 0,04 atau turun sebesar 0,04. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba sebelum bunga dan pajak perusahaan yang tidak diimbangi dengan penjualan yang menurun. Hal ini kurang baik karena nilai OPM yang semakin kecil mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu meminimalisir biaya-biaya. Walaupun nilai penjualan yang mengalami kenaikan, tetapi banyak biaya-biaya yang membengkak, sehingga menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan biaya yang kurang baik. Yang ketiga ada margin laba bersih atau net profit margin. Berdasarkan tabel di atas pula, maka dapat diketahui bahwa rasio margin laba bersih PT Wilmar Jaya Indonesia dari tahun 2016 juga sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 0,06 menjadi 0,03 atau turun sebesar 0,03. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba bersih perusahaan yang tidak diimbangi dengan penjualan yang menurun. Hal ini kurang baik karena nilai NPM yang semakin kecil mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu meminimalisir beban-beban penjualannya, sehingga nilai laba bersih perusahaan menjadi kecil, kemudian berdampak pada penurunan nilai rasio NPM. Yang keempat ada return on asset atau ROA. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa rasio ROA PT Wilmar Jaya Indonesia dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 0,18 menjadi 0,08 atau turun sebesar 0,1. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba bersih perusahaan dan total aset yang menurun. Hal ini kurang baik karena nilai ROA yang semakin kecil mengindikasikan bahwa dengan sumber daya yang dimiliki, perusahaan tidak memaksimalkannya menjadi laba bersih, atau dalam artian dengan aset yang dimiliki, perusahaan tidak mampu memanfaatkan aset-asetnya dengan baik, sehingga tidak bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang kelima ada return on equity atau ROE. Berdasarkan tabel di atas pula, maka dapat diketahui bahwa rasio ROE dari PT Wilmar Jaya Indonesia tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 0,28 menjadi 0,12 atau turun sebesar 0,16. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba bersih perusahaan. Namun total ekuitas yang meningkat. Hal ini kurang baik karena nilai ROE yang semakin kecil mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu memaksimalkan tingkat pengembalian ekuitas untuk menghasilkan laba bersih, serta perusahaan tidak bisa memuaskan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga ada rasio pasar. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu rasio pasar. Yang pertama dari rasio pasar adalah rasio pasar per buku atau price to book value ratio atau PBV. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa rasio PBV PT Wilmar Jaya Indonesia dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 0,90 menjadi
0,85 atau turun sebesar 0,05. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar saham yang menurun sehingga membuat nilai buku per saham ikut menurun. Karena penurunan rasio ini membuat saham perusahaan semakin murah sehingga semakin kecil tambahan wealth atau kekayaan yang dinikmati oleh pemilik perusahaan. Walaupun begitu, harga pasar yang lebih besar nilai bukunya, investor memandang bahwa perusahaan cukup potensial sehingga investor optimis untuk saham jika dijual dengan harga di atas nilai buku. Yang kedua ada rasio harga laba atau price earning ratio atau PER. Berdasarkan perhitungan di atas pula, maka dapat diketahui bahwa rasio PER PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2016 ke 2011 mengalami kenaikan dari 3,22 jadi 7,15, naik sebesar 3,93. Kenaikan ini disebabkan oleh harga pasar saham yang menurun sehingga membuat nilai laba per saham ikut menurun. PER yang tinggi menandakan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pula. Hal ini menunjukkan investor mengharapkan tingkat pendapatan di masa depan yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang kuat. Lalu lanjut ke analisis yang kedua, yaitu analisis common size. Yang pertama, berdasarkan tabel di atas, 1. Aset lancar. Pada analisis common size, presentasi aset lancar dari tahun 2016 tahun 2017 mengalami penurunan, walaupun dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami penurunan. Terjadinya penurunan keadaan aset lancar ini disebabkan oleh menurunnya sebagian besar item-item dalam aset lancar sebesar Rp33.707.917 Yang kedua, aset tidak lancar. Pada analisis common size, presentasi aset tidak lancar terus mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga tahun 2011. Penyebab terjadinya penurunan tersebut pada analisis di atas penurunan yang terjadi pada pos aset tetap dan aset tidak berwujud lainnya dan aset pajak tanggungan neto. Yang ketiga, ada kewajiban jangka pendek. Berdasarkan analisis common size, untuk tahun 2016 hingga tahun 2017 jumlah kewajiban jangka pendek mengalami penurunan sebesar 3,45% atau dari 35,36% pada tahun 2016 menjadi 31,91% pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pos utang pajak, beban akrual, dan pinjaman bank jangka pendek. Yang keempat, kewajiban jangka panjang. Pada analisis common size juga terjadi peningkatan pada persentase keadaan kewajiban jangka panjang pada tahun 2016 hingga 2017. Di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,87%. Dari 2,37% menjadi 3,25% di tahun 2017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya liabilitas imbalan kerja jangka panjang perusahaan, yaitu dari Rp35.230.271.614 menjadi Rp45.914 atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.373.908 juta. 5. Ekuitas. Untuk analisis common size meningkat, jumlah saham meningkat sebesar 2,8% dari 6,9 dari 2019 menjadi 64,8% di tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya semua pos-pos yang ada pada ekuitas. Jadi kesimpulan di gambar yang kedua yang sudah dibelikan tadi, laba usaha. Berdasarkan analisis common size, persentase laba usaha mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,96% dari 7,74% di tahun 2016 menjadi 3,70% di tahun 2017. Penurunan ini dikarenakan laba bruto yang menurun
lebih besar dibandingkan peningkatan beban usaha pada periode yang sama. 2. Beban usaha. Berdasarkan analisis Kemenses, persentase beban usaha pada tahun 2016 sampai dengan 2017 adalah sebesar minus 2,83% dan meningkat menjadi minus 2,90%. Peningkatan pada persentase beban usaha ini disebabkan oleh adanya peningkatan akun-akun pada pos beban umum dan administrasi. Yang ketiga, ada beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp355.771.302 atau 0,04%. Menurunnya beban pajak penghasilan pada tahun ini bersamaan dengan penurunan laba sebelum pajak di tahun yang sama. 4. Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 6,07% menjadi 2,52% atau turun. 4. Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 6,07% menjadi 2,52% atau turun sekitar 3,54%. Penurunan ini disebabkan oleh laba sejumlah pajak dan beban pajak penghasilan badan mengalami penurunan di tahun yang sama. Ya, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Ambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ambar Warustari ingin memaparkan pembahasan selanjutnya dari Mas Guntur, yaitu hasil dan kesimpulan analisis Dupont. Analisis Dupont 1 menghubungkan ROA, profit margin, dan perputaran aset. ROA sama dengan net profit margin dikali total aset turnover. Dari perhitungan tabel maka dapat diketahui bahwa rasio ROA dalam analisis Dupont PT Wilmar Cahaya Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 0,18 menjadi 0,08 atau turun sebesar 0,1. Penurunan yang disebabkan oleh penurunan NPM dan perputaran total aktiva. Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk ROA yang turun bisa diakibatkan oleh menurunnya profit margin atau menurunnya perputaran aktiva atau menurunnya keduanya sambil mempertahankan tingkat utang maupun sebaliknya. Kemudian analisis Dupont 2 memasukkan unsur financial leverage atau utang. ROE sama dengan ROA per 1 min total utang per total aset. Dari perhitungan tabel maka dapat diketahui bahwa rasio ROE PT Wilmar Cahaya Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami penurunan, yaitu dari 0,28 menjadi 0,12 atau turun sebesar 0,16. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan ROA dan pos total utang serta total aset. Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk ROE yang turun bisa diakibatkan oleh menurunnya ROA atau menurunnya utang secara bersamaan maupun sebaliknya. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan analisis cross section. Karena analisis cross section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis, maka PT Wilmar Cahaya Indonesia dibandingkan dengan sektor industri barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dalam analisis cross section ini mengambil 4 perusahaan yang sejenis, yaitu PT Indofood, CPP Sukses Makmur Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, PT Mayura Indah, dan PT Delta Jakarta. Untuk ROA pada tahun 2016, PT Wilmar Cahaya Indonesia menunjukkan rasio sebesar 18% yang menunjukkan dalam penggunaan aset yang sangat baik dibandingkan dengan besarnya rasio dari keempat perusahaan yang sejenis karena termasuk 2 teratas setelah PT Delta Jakarta. Berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 PT Wilmar Cahaya Indonesia menunjukkan rasio sebesar 8% yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 10%. Dalam hal ini kurang efektif dibandingkan dengan 4 perusahaan sejenis karena termasuk 2 terbawah. Bahkan untuk PT Tiga Pilar Sejahtera Food mengalami rasio ROA yang minus. Untuk ROE pada tahun 2016 PT Wilmar Cahaya Indonesia menunjukkan rasio sebesar 28% yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian ekuitas untuk meningkatkan laba perusahaan termasuk paling baik karena rasio tertinggi dibandingkan 4 perusahaan sejenis lainnya. Sedangkan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 PT Wilmar Cahaya Indonesia menunjukkan rasio sebesar 12% yang menunjukkan penurunan 16%. Hal ini membuat perusahaan berada dalam 2 terbawah, namun penurunan ini juga dirasakan pada 3 dari 4 perusahaan yang ada, yaitu PT Indofood, PT Delta Jakarta, dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Sedangkan yang mengalami stagnan adalah PT Mayura Indah.
Untuk NPM, PT Wilmar Cahaya Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan rasio yang paling terendah dari keempat perusahaan sejenis lainnya, yaitu sebesar 6%. Hal ini menunjukkan perusahaan belum mampu meminimalisir beban penjualannya sehingga nilai laba bersih menjadi sangat kecil. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 PT Wilmar Cahaya Indonesia menunjukkan rasio sebesar 3%. Walaupun mengalami penurunan, tetapi perusahaan berada pada 2 terendah dari keempat perusahaan lainnya. Pada tahun ini, 3 pilar Sejahtera Food mengalami rasio terendah karena menunjukkan rasio yang minus. Untuk CR, pada tahun 2016 PT Wilmar Cahaya Indonesia menunjukkan rasio sebesar 219% yang menunjukkan bahwa perusahaan telah liquid atau mampu dalam membayar utang lancar karena lebih dari 200%. Tidak jauh berbeda dengan perusahaan, pada tahun ini semua perusahaan yang sejenis dinyatakan liquid. Sedangkan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 PT Wilmar Cahaya Indonesia menunjukkan rasio sebesar 222% yang menunjukkan kenaikan 3%. Sama halnya dengan 3 dari 4 perusahaan, yaitu PT Indofood, PT Mayora Indah, dan PT Delta Jakarta yang masing-masing mengalami kenaikan pada current rasio ini. Namun untuk PT 3 Pilar Sejahtera Food pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 116% atau turun sebesar 122%. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil kesimpulan analisis time series. Dengan menggunakan analisis time series, kita dapat meramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau forecasting dalam PT Wilmar Cahaya Indonesia. Kami meramalkan jumlah penjualan yang akan terjadi di tahun 2018 dengan menggunakan metode least square. Metode least square secara umum persamaan garis linear dari analisis time series adalah Y sama dengan A plus BX. Maka dari perhitungan tersebut, penjualan bersih PT Wilmar Cahaya Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 5.276.765.524 rupiah. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan analisis arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Jadi berdasarkan analisis arus kas tersebut, sumber dan penggunaan kas setiap aktivitas PT Wilmar Cahaya Indonesia secara keseluruhan kurang baik karena pada tahun 2017 terjadi penurunan neto kas pada aktivitas operasional menghasilkan arus kas positif. Jadi berdasarkan analisis arus kas tersebut, sumber dan penggunaan kas setiap aktivitas PT Wilmar Cahaya Indonesia secara keseluruhan kurang baik karena pada tahun 2017 terjadi penurunan neto kas pada aktivitas operasional menghasilkan arus kas positif yaitu sebesar Rp208.851.008.007. Namun pada aktivitas investasi dan pendanaan perusahaan menghasilkan arus kas negatif yaitu Rp56.639.257. Jumlah yang sangat besar untuk aktivitas pendanaan yang negatif sebesar Rp60.883.626.261 di aktivitas pendanaan yang menunjukkan pengeluaran kas yang cukup banyak untuk aktivitas investasi. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan analisis BEP. Pada tahun 2016, BEP total dalam rupiah menunjukkan angka sebesar Rp2.770.564.879.491 yang berarti dalam jumlah tersebut perusahaan mengalami titik impas atau tidak ada laba ataupun rugi pada penjualan. Maka untuk mendapatkan laba atau keuntungan perusahaan harus menerima penjualan lebih dari itu. Sedangkan untuk tahun 2017 BEP total dalam rupiah menunjukkan angka sebesar Rp2.107.906.218.258 yang berarti pada jumlah tersebut perusahaan mengalami titik impas atau tidak ada laba ataupun rugi pada penjualan. Maka untuk mendapatkan laba perusahaan harus menerima penjualan lebih dari itu. Berdasarkan perhitungan break-even point dalam rupiah, PT Wilmar Cahaya Indonesia dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp662.603.661.233 atau sekitar 13,58%. Hal ini terjadi karena kenaikan biaya tetap, biaya variabel, dan penjualan secara bersamaan, dan perubahan tersebut sering terjadi karena kondisi perusahaan dari tahun ke tahun oleh faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan.
Pembahasan terakhir yaitu tentang hasil dan kesimpulan analisis prediksi kebangkrutan dengan metode Altman Z-score pada perusahaan go public yang dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 dan 1x5 dari perhitungan tabel. Maka dapat diketahui bahwa hasil prediksi kebangkrutan menggunakan metode Altman Z-score pada PT Wilmar Cahya Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2017 berada pada tingkat kebangkrutan yang rendah. Hal ini terbukti karena selama tahun 2016 sampai dengan 2017 Z-score lebih besar dari batas prediksi kebangkrutan yaitu di atas 2,90. Walaupun dinyatakan bahwa prediksi kebangkrutan rendah, namun perlu diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2017 besarnya Z-score turun sebesar 0,14. Hal ini harus menjadi perhatian perusahaan karena penurunan Z-score yang tidak dikendalikan secara baik maka dapat berdampak bagi keberlangsungan perusahaan ke depannya. Berdasarkan pemaparan hasil dan kesimpulan semua analisis yang telah kelompok kami sampaikan, maka berikut adalah kesimpulan maupun saran yang diperlukan oleh pembaca maupun pendengar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.